Bersamaan dengan perayaan Hari Anak Nasional, launching vaksinasi untuk usia 12 hingga 17 tahun dilaksanakan di Kabupaten Majalengka hari ini Rabu 28 Juli. Ribuan pelajar ditargetkan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada hari ini. Dan untuk mengawalinya, sebanyak 50 santri usia 12 hingga 17 tahun dari Pondok Pesantren Santi Asromo di Desa Pasir Ayu, Kecamatan Sindang mengikuti vaksinasi tersebut. Kegiatan vaksinasi ini juga dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui virtual. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang akan melaporkan. Halo Eki. Halo Dea. Eki, berdasarkan pantauan Anda tadi, bagaimana antusias pelajar untuk mengikuti vaksinasi yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka hari ini? Ya, menurut baik Dea, ada sebanyak 50 pelajar dari santri Pondok Pesantren Santi Asromo yang mengikuti vaksin COVID-19 ini. Ya, pantauan saya di lokasi, mereka sangat antusias untuk disuntik secara bergiliran. Terlihat dalam pantauan saya di lokasi juga tidak ada yang merasa ketakutan untuk disuntik. Bahkan ada dari mereka yang terlihat sumringah pasca disuntik. Dalam pelaksanaan vaksinasi itu, Wakil Bupati Majalengka Tarsono Demardiana meninjau langsung dengan didampingi pejabat dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kepala Dinas Kesehatan Majalengka itu sendiri. Tarsono mengapresiasi para pelajar yang sangat antusias mengikuti vaksinasi ini. Ia berharap dapat diikuti oleh seluruh pelajar di Majalengka yang mana ditargetkan 99.000 pelajar bisa divaksin. Sementara dalam sehari 2.600 pelajar bisa divaksin. Demikian deh. Iya, lalu dengan dimulainya vaksinasi COVID-19 untuk kalangan pelajar ini, apakah ini juga menjadi sinyal pembelajaran tatap muka di sana akan segera kembali digelar? Eki. Ya, Dea, pembelajaran tatap muka akhirnya menjadi sebuah harapan ya bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Beberapa pelajar yang berhasil saya wawancari juga berharap dengan vaksinasi yang mereka lakukan, pemerintah dapat kembali mengambil kebijakan untuk menggelar KBM tatap muka. Kita ketahui bahwa kurang lebih 1 tahun para pelajar harus menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya lewat daring ya. Namun jika hal itu terlalu lama dilakukan, akan berdampak buruk juga terhadap generasi muda ke depan. Oleh karena itu, semoga dengan gelaran vaksinasi COVID ini untuk para pelajar di Majalengka ataupun di seluruh Indonesia, pembelajaran tatap muka kembali dilakukan. Itu harapannya dia. Iya, lalu apakah sudah ada informasi hingga saat ini berapa cakupan dari vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Majalengka sendiri, Eki? Ya, menurut data dari Dinas Kesehatan Majalengka per 27 Juli 2001 kemarin, serapan pelaksanaan vaksinasi sendiri tercatat jumlah kumulatifnya sasaran sebanyak 140.650 dengan penyerapan vaksinasi dosis pertama mencapai 98.566 atau 9,41%. Sedangkan dosis kedua mencapai 42.083 atau 4,2%. Jumlah tersebut terdiri dari kategori tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, serta sasaran masyarakat rentan atau umum. Ya, dari tenaga kesehatan berjumlah 7.470, dosis pertama serapan 3.932 atau 92% jumlahnya. Sedangkan dosis kedua yakni 3.538 atau 82%. Serapan vaksinasi petugas publik mencapai 86.887 orang. Pada dosis pertama vaksinasi ada sekitar 58.879 atau 128%. Sedangkan dosis kedua mencapai 28.008 atau 61%. Ya, sedangkan untuk lansia sendiri sudah mencapai target sebanyak 13.913. Pada dosis pertama mencapai 9.000 sekian atau 8% dan dosis kedua mencapai 4.152 atau hanya 3%. Sedangkan sasaran untuk masyarakat rentan atau umum sudah mencakup 32.320 vaksin dosis pertama, sedangkan 25.933
35 atau 3% dosis kedua itu dilakukan. Ya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengakui bahwa vaksinasi ini masih jauh dari harapannya ya. Makanya ke depan Dinas Kesehatan akan terus meningkatkan vaksinasi sehingga semua masyarakat bisa segera divaksin. Demikian ya. Ya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Bupati Majalengka, Tarsono Demardiana. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Bisa dijelaskan kondisi pada saat ini pelaksanaan vaksinasi. Apakah ini salah satu strategi untuk mencegah terpaparnya ke kalangan anak-anak? Ya, ini sangat tepat momentumnya di Hari Anak. Kita berikan vaksin kepada anak-anak kita usia 12 sampai 17 tahun. Ini launching di Santi Asromo. Di sini 50 orang anak, dan secara keseluruhan di tiap kecamatan kita juga diadakan launching. Namun tentunya tempatnya tidak di puskesmas ya, tapi kita coba dikoordinir anak-anak kita untuk bisa melaksanakan vaksin, karena di lapangan ada mulai terpapar anak-anak kita, sehingga anak-anak kita di Hari Anak ini sebagai starting point saja bahwa anak-anak kita di Majalengka harus tumbuh sehat dan tidak terpapar COVID-19. Alhamdulillah berjalan dengan baik, namun ada juga di beberapa tempat yang karena memang ini baru launching dan kita diperlukan mobilisasi pendekatan yang nama juga anak-anak. Kita juga ya, anak-anak juga kadang-kadang takut disuntik ya, orang tua aja ada yang takut, apalagi anak-anak. Nah, ini memerlukan strategi khusus pendekatan ke anak-anak kita agar mau untuk divaksin. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita. Pamit dan terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.